Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi senior-senior dan teman sejawat semua. Saya Prasetya Nugrahini Krisyanti. Pagi ini saya akan membawakan presentasi mengenai pengembangan mini plat dan skru titanium di universitas kami, terutama apa yang sudah kami amati dan pelajari dalam perjalanan pengembangan produk ini, dengan tujuan untuk memberi gambaran kepada teman-teman sejawat yang berminat mengembangkan suatu produk atau inovasi mengenai proses yang harus dijalani yang tidak semata-mata hanya komponen riset yang penting, tetapi ada banyak hal yang tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan suatu ide menjadi suatu produk. Dalam menghilirisasi suatu inovasi atau produk, dibutuhkan suatu kolaborasi yang sering disebut sebagai kolaborasi pentahelix, yaitu antara akademisi, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Secara singkat, peran masing-masing komponen dalam pentahelix tersebut adalah sebagai berikut. Pemerintah akan membuat regulasi, akan mendorong pengembangan fasilitas riset, dan membantu hilirisasi hasil riset maupun hulunisasi industri ke riset dasar. Selain itu juga selalu melakukan evaluasi, termasuk evaluasi hibah-hibah penelitian yang sumber dananya berasal dari pemerintah. Akademisi di dalam institusi pendidikan berperan sebagai inovator yang memiliki ide dan akan melaksanakan riset dan memanfaatkan hasil penelitiannya juga. Perusahaan atau industri akan melaksanakan produksi massal atau implementasi. Selain itu juga dapat menjadi sponsor riset ataupun melaksanakan riset sendiri. Masyarakat akan memiliki peran sebagai pengguna dari inovasi tersebut. Dalam hal ini bisa merupakan anggota perhimpunan seperti PRAPI dan pasien-pasien ditangani oleh anggota PRAPI. Sementara media berperan untuk membangun sentimen positif terhadap inovasi yang dihasilkan. Dalam slide berikutnya akan kami jelaskan peran dari masing-masing komponen pentahelix ini dalam proses hilirisasi inovasi mini plate dan skru titanium buatan Indonesia. Pertama adalah peran pemerintah. Pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan menetapkan rencana aksi yang berpihak pada inovasi-inovasi dalam negeri. Pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan prioritas pada penggunaan produk dengan tingkatan komponen dalam negeri tinggi. Kemudian hal lain yang juga perlu kita perhatikan adalah pemerintah telah menetapkan prioritas industri alat kesehatan tahun 2015 sampai dengan 2035. Hal yang menjadi perhatian kami saat itu adalah memastikan bahwa ide atau inovasi kami sejalan dengan prioritas pemerintah, yaitu industri implan ortopedi. Selain itu, biasanya pemerintahan Ristek Brain juga menetapkan fokus riset nasional yang sejalan yang akan diturunkan menjadi roadmap penelitian universitas dan fakultas. Hibah-hibah penelitian sangat mungkin diberikan pada riset yang sejalan dengan prioritas dan fokus riset tersebut. Selanjutnya, peran komponen masyarakat dalam pengembangan inovasi kami adalah kami memperhatikan kebutuhan masyarakat akan produk atau inovasi kami, yaitu dengan masih tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan fraktur maksilofasial. Sementara fraktur maksilofasial dapat menyebabkan morbiditas berupa gangguan fungsi ataupun bentuk yang membutuhkan operasi ORIF sebagai gold standar yang sayangnya membutuhkan biaya tinggi. Salah satunya dikarenakan implan titanium yang digunakan saat ini masih merupakan produk impor yang mahal. Di sisi lain dibutuhkan efisiensi biaya di era BPJS ini. Sehingga kami sebagai akademisi merasa tertantang untuk membuat implan kraniomaksilofacial titanium yang saat itu pun teknologi untuk memproduksinya belum ada di Indonesia. Sejak tahun 2017 kami memulai riset kami. Prototipe yang kami buat adalah mini plate dan skru titanium sistem 1,5 yang akan dibandingkan dengan produk import yang menjadi benchmark dari produk penelitian kami. Berikut adalah spesifikasi prototipe kami dibandingkan dengan produk benchmark yaitu dari Biomed. Pada gambar di sisi kanan adalah gambar dari mini plate dan skru buatan kami. Setelah berhasil membuat prototipe, selanjutnya kami melakukan uji mekanik berupa uji pull out untuk membandingkan kekuatan skru produk lokal dibandingkan dengan produk benchmark dengan hasil sebanding. Selain itu juga dilakukan uji torsi dengan hasil memerlukan force lebih besar untuk memasang skru produk lokal, yang artinya prototipe skru buatan kami yang pertama masih tumpul dan perlu perbaikan. Selain itu, kami juga melakukan uji mekanik pada prototipe mini plate kami berupa tes bending dan fatigue untuk menilai kekuatan mini plate kami untuk menahan tekanan dengan hasil yang sebanding dengan produk benchmark. Selanjutnya, kami maju selangkah lagi dengan melakukan uji in vitro
untuk menilai toksisitas dari bahan yang digunakan ataupun bahan-bahan pelapis. Apabila kita lihat pada gambar, maka treatment menggunakan hydrochloride etching pada mini plate menghasilkan toksisitas paling sedikit. Terlihat dari banyaknya mesenchymal stem cell yang masih tetap tumbuh di area sekitar mini plate. Setelah yakin bahwa prototipe kami memiliki kekuatan yang sama dan tidak memiliki efek toksik, maka kami lanjutkan dengan uji pada hewan coba berupa pengujian properti biomekanik, histopatologi, dan radiologi pada kelinci. Dari uji biomekanik yang kami lakukan saat melakukan ORIS pada hewan coba, kami dapatkan properti biomekanik yang sebanding antara implan lokal dan benchmark, kecuali untuk kemudahan contouring atau bending mini plate dan self-drilling screw. Pada pemeriksaan histopatologi, kami dapatkan antara produk lokal ataupun produk benchmark mencetuskan reaksi inflamasi dan menginduksi proses bone healing yang sebanding. Hal ini juga kami dapatkan pada pemeriksaan radiologi pada hewan coba. Langkah selanjutnya kita lakukan uji kenyamanan dari user, dalam hal ini ahli bedah plastik. Untuk semua parameter yang kami evaluasi, kedua produk memiliki hasil yang sebanding kecuali untuk ketajaman skru atau kemampuan self-tapping screw. Sementara kemudahan plate untuk dilakukan bending atau contouring sudah diperbaiki. Setelah diyakinkan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, kami pun masuk ke tahap uji klinis. Uji klinis kami sudah mendapatkan ethical approval dan izin lokasi penelitian sampai dengan Oktober 2020. Namun selama pandemi COVID, uji klinis sempat kami hentikan, kemudian dilanjutkan kembali setelah mengajukan amandemen ke Komite Etik dan perpanjangan izin lokasi penelitian. Di sini kita bisa melihat gambaran implan produk lokal dan produk implan benchmark yang sudah terpasang pada pasien. Dari hasil perbandingan CT scan immediate post-op dan 3 bulan pasca operasi, tidak ditemukan perbedaan bermakna pada densitas tulang yang menggambarkan proses penyembuhan tulang. Pada CT scan 3 bulan post-op, kami juga mengamati apakah terdapat screw loosening pada implan lokal dan didapatkan hasil tidak terdapat screw loosening. Demikian juga dengan reaksi jaringan lokal, tidak didapatkan reaksi jaringan lokal pada tempat implantasi implan produk lokal. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menemukan partner industri yang mau memproduksi inovasi kita. Pada tahun 2019, kami telah menandatangani PKS dengan PT Zenith Almart yang telah memproduksi mini plat dan skru titanium di bawah lisensi kami. Mini plat dan skru yang digunakan dalam uji klinis ini merupakan produksi dari Zenmed. Peran media juga sangat penting dalam menimbulkan sentimen positif terhadap produk atau inovasi kami, sehingga user tergerak untuk mencoba atau memakai. Dalam riset kami, universitas sangat berperan dalam sosialisasi ke media dengan membuat press release dari inovasi-inovasi yang sudah atau sedang dikerjakan oleh sivitas akademikanya. Secara ringkas mungkin seperti ini tahapan riset yang sudah kami kerjakan. Dimulai pada tahun 2017, kami mendapatkan hibah dari Kemenristek Dikti. Hibah ini merupakan hibah pembuatan teaching industry untuk produk mini plat dan skru titanium. Di tahun 2017 ini kami memulai pembuatan prototipe dan melakukan berbagai uji mekanik dan toksisitas. Di tahun 2018 sampai 2019 kami melakukan uji pada hewan coba dan pada user. Di tahun 2019 kami menandatangani MOU dengan partner industri yang melakukan manufaktur produk inovasi kami. Di tahun 2019 ini kami juga melakukan sertifikasi ISO 13485 untuk teaching industri kami. Saat ini uji klinis terhadap produk inovasi kami masih berlangsung. Harapannya akan selesai pada bulan Oktober tahun 2021. Untuk membuat produk yang dapat dihilirisasi atau dikomersialisasi, peran akademisi atau peneliti memang sangatlah penting. Tetapi yang harus diingat adalah terdapat pihak-pihak lain yang memiliki peran yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemerintah, pihak industri, masyarakat, dan media. Selain itu, tantangan untuk komersialisasi alat kesehatan adalah mendapatkan izin edar. Industri alkes nasional yang membutuhkan izin edar ini dikatakan seperti fenomena gunung es. Masih banyak yang perlu mendapat izin edar dan seringkali terkendala pada belum adanya fasilitas uji dan dokumen standar penguji SNI. Selain itu, kadang terdapat juga tantangan pada supply chain dan juga pada industri yang memiliki area produksi ber-CPAKB. Mungkin hal-hal ini yang perlu diperhatikan saat kita sudah sampai tahap pada komersialisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.